Halo Prima CS, ketemu lagi. Nah, kali ini lo pengen tahu kan? Biar motor lo makin keren lagi. Secara konsep juga bener, secara looks juga bener, secara penilaian daripada teman-teman juga akhirnya sepakat bener. Sehingga motor lo memang bener-bener bagus. Karena gini, definisi bagus buat satu orang bisa jadi buat gue bagus, buat dia enggak. Atau buat si A bagus, buat si B enggak. Buat lo bagus, buat si yang lain lagi enggak. Tapi kalau menurut gue selama itu esensinya custom, itu punya nilai tersendiri sih. Jadi kalau menurut ownernya bagus, udah pasti bagus juga menurut gue. Tapi secara keseluruhan ada pendapat bersama yang bisa kita nilai. Nah, gue mau jelasin sebentar lagi. Jadi tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Juga like, comment, share, sama subscribe. Gue cerita bentar lagi. Nah, Primo CS, itu dia. Selera, masing-masing punya selera. Jadi kalau misalnya kita kemanapun, kita tentu akan menggunakan baju sesuai selera kita. Dan itu menurut kita udah paling match. Itu bener sih menurut gue. Tapi buat orang-orang yang punya selera nyeleneh dan lain-lain pun kadang-kadang kalau kita pertanyakan, ada juga mirip-miripnya soal jawaban. Tapi yang pasti selera masyarakat atau selera umumnya orang-orang nih juga punya poin untuk jadi bahan pertimbangan maksud gue. Nah ini yang harus kita sepakati bersama. Apakah selera orang lain juga bagus buat kita? Tapi buat bikers atau modifikator atau memang penyuka custom yang juga baru mulai atau lagi seneng-senengnya dan baru menyelami keadaan ini, nggak ada salahnya kan kalau kita saling berkomunikasi juga tukar pikiran. Nah, yang gue mau omongin kali ini adalah satu part di motor custom kita yang jadi polemik juga sering jadi pertanyaan, yaitu adalah kaki-kaki atau penggunaan ban. Nah, hal ini adalah unik menurut gue karena sepatu dari satu orang kalau di motor itu adalah ban sama velgnya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi polemik pembicaraan daripada teman-teman. Oh, gue sukanya gini, gue sukanya gitu, si A sukanya gini, si B sukanya gitu. Tapi semuanya kalau kita tanya mereka bersepakat untuk proporsional daripada motor juga menambah kesan tertentu. Bisa lebih gede, bisa lebih kecil, bisa lebih apa dan lain-lain. Tapi umumnya kalau sebuah motor kayak Benelli Patagonian Eagle atau Chopper, Bobber dan lain-lain, mayoritas mereka yang berkonsultasi ke gue adalah penggunaan ban yang akan terlihat lebih keker atau lebih gede. Lebih lebar, lebih gede, lebih keker. Sama dia hampir jadi satu kesatuan desain sama body. Karena memang motor ini atau ini Benelli Patagonian Eagle lahir dengan gaya-gaya, kalau gue bilang gaya-gaya Japanese 80s deh. Jadi ban belakangnya 15, depannya 18. Belakangnya tebal tapi kecil, depannya gede, juga lebih kecil lagi. Nah, gaya sekarang ini adalah banyak orang-orang yang suka dengan proporsional daripada ban yang komposisinya memang masih bebas. Tapi beberapa komposisi terbukti itu jadi sebuah poin yang bisa bikin catchy motor lo. Contohnya, pemakaian velg dari Primo biasanya kita memang senang pakai velg macam-macam. Tapi kita memang lebih senang pakai velg jari-jari, yaitu jari-jari biasa, jari-jari semi tebal atau rapat, juga jari-jari gede atau fat daddy. Nah, jari-jari gede ini memang bisa dipilih ukurannya dan custom made. Jadi terserah daripada owner, user, atau klien ya. Ban depannya mau ring berapa, lebar berapa, belakang ring berapa, lebar berapa. Ini yang kadang-kadang menjadi polemik tertentu buat teman-teman daripada atau Primo CS. Gue sering jelasin sih aspek-aspeknya dulu. Makin lebar ban berarti kondisi sekuensinya seperti ini. Dia lebih berat, dia lebih boros, dia lebih tapi efeknya memang terlihat kekar. Terus lo mau gaya apa nih? Mau old school chopper, mau bobber, mau apa? Terus dari segi harga, kita bisa bilang bahwa kalau velg yang paling umum itu paling enak kita pakai adalah 17-18. Karena ban ini tersedia di
hampir semua toko ban. Tapi kalau yang sukanya gaya-gaya tahun jadulan, klasikan, atau gaya-gaya Eropa, Amerika, dan lain-lain, mereka pilih kadang-kadang 16-16. Jadi ringnya 16-16. Terus pakai velg bisa yang lebar, atau velgnya nggak terlalu lebar tapi bannya dibikin gendut kayak donat. Dan triki-triki ini menurut gue sah-sah aja sih, juga bagus. Nah, tinggal Primo CS lo pilih lo mau karakter ban seperti apa. Dua motor ini menjelaskan bahwa velg Fat Daddy dan velg Fat Daddy yang sama-sama 16, cuman yang ini bannya 5 inci lebih dan yang ini sekitar 3,5 inci. Kurang lebih looksnya seperti ini. Dan kalau lo mau tampil khusus, misalnya lo pakai Springer, udah pasti cocok lo pakai ban yang auranya klasik kayak Shinko yang klasik ini, alias ada strip putihnya lebih cakep lagi. Juga kalau lo cuman mau gaya-gaya kayak American Pride sekarang, gaya-gaya poster, lo bisa ambil yang kayak begini, ring 16, profilnya 150, velgnya lebar, jadi stretch ketarik, jadi bannya kelihatannya lebar banget deh, kayak begini. Nah, sampai pada titik ini pun banyak yang konsultasi atau ngobrol itu nanya, lu nggak bisa digedein lagi tuh bang, itu nggak bisa digedein lagi bang, apa cuma segitu doang maksimal? Jawabannya adalah bisa. Hanya kembali lagi ke Primo CS, apakah lo mau untuk effortnya lebih dengan konsekuensi tertentu? Kayak gue bilang tadi, larinya jadi berat, bensinnya jadi lebih boros, kurang gesit kalau dipakai kemacetan Jakarta, sama stop and go-nya yang banyak ini banyak merugikan di kayak plat kopling lo cepet tipis, terus larinya berat, buat ngejar-ngejar sering ketinggalan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, juga sekarang kita lihat dari poin harga. Untuk velg mau ring 16, 15, 17, 18 sampai 21. Selama dia Fat Daddy atau jari-jari mungkin mirip-mirip ya. Jadi Fat Daddy punya klaster sendiri, jari-jari biasa punya klaster sendiri yang range-nya ada, sama yang jari-jari rapat. Mungkin dengan angka 4 jutaan, 3 sampai 4 jutaan lo udah dapat velg jari-jari depan belakang yang jari-jari biasa. Tapi kalau mau jari-jari rapat, ya mungkin lo harus nambah sekitar 1 sampai 1,5 lagi. Jadi mungkin sekitar 5-an lah ya. Dan untuk velg Fat Daddy rata-rata teman-teman jual mulai dari 7 sampai 9 juta. Velg to. Nah, velg ini yang harus nanti Primo CS lo balut dengan ban. Nah, ban ini yang bener-bener kadang-kadang jadi concern buat gue. Karena kita juga mau dia, untuk kita pasang sih bisa aja ring berapa aja ya. Tapi kalau troubleshooting di jalan nanti setelah dipakai sama user atau owner, itu harus jadi poin tersendiri. Apalagi yang rumahnya ada di bilangan kota yang mungkin di luar Jabodetabek, di luar pulau, yang di sana juga nggak banyak tukang atau bengkel ban yang mau ngerjain ban-ban lebar kayak gitu, atau kayak ban-ban punya Harley atau motor gede lainnya. Dan dari sisi harga, ring 17 sama 18 juga punya harga yang gue bilang masih hemat banget deh. Untuk ban depan belakang dengan harga 1 juta sampai 2 juta aja lo dapat yang keren-keren deh. Mau nambah dikit lagi lo udah bisa dapat Pirelli, Michelin dan lain-lain. Tapi kalau harga 1 sampai 2 jutaan aja depan belakang lo udah dapat bisa Maxxis, bisa Zeneos kayak yang kita pakai, bisa Corsa dan lain-lain. Sementara ban ukuran 16 nih nggak banyak pilihan. Di Indonesia atau di Jabodetabek banyak merek yang ditawarkan adalah Shinko. Nah, untuk Shinko kalau pakai campuran dari ring 16-16 depan belakang, ya lo harus ngeluarin angka mulai dari 3,5 up sampai 6,5 up. Jadi mulai dari 3,5 sampai 6 jutaan. Itu baru ban doang tuh. Belum ban dalam, belum lain-lain dan perintilan lain-lainnya. Jadi banyak juga yang mengkomposisikan belakang 16, depan 18. 16, 17 dan lain-lain. Seperti yang kita pakai di motornya Om Prajna yang hitam nih. Nah, dari sini kita bisa ngitung-ngitung, ujungnya adalah budget. Jadi kita bisa hitung-hitung tuh. Kira-kira kalau gue pakai Fat Daddy, velgnya 16, itu lo udah pasti di atas 10, udah pasti. 10 juta baru kaki-kaki doang. Tapi kalau misalnya velg Fat Daddy bannya 17 atau 18, mungkin dekat-dekat 10 atau di bawah 10. Nah, jadi ini yang buat concern daripada kita bengkel-bengkel pekerja di bidangnya. Kembali lagi ke kesanggupan atau kemauan daripada user. Dan saran dari kita tetap harus
jadi masukan kalau bisa ke depannya, tidak menyusahkan user atau pemakai dalam perawatan ke depannya. Jadi kalau dia botak, dia sobek, apalagi posisinya di luar kota, tentunya user udah harus tahu konsekuensinya itu. Tapi sebelum gue lanjutin, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Juga dukung channel Primo di YouTube, di Instagram Primo 116, sama di TikTok ada Norman Pulungan 22. Nah, gue terusin. Tapi yang paling keren dari sini adalah seperti omongan kita tadi di awal, semua sepakat bahwa wheelset atau kaki-kaki sama velg adalah poin yang benar-benar jadi identitas sebuah motor. Identitasnya di situ. Yang kedua adalah tangki. Nah, jadi itu yang benar-benar harus matching, harus jadi, dan harus plug seperti yang kita mau. Apalagi kalau misalnya memang kita punya sedikit dana tambahan atau budget lebih untuk bisa ngewujudin hal itu. Nah, untuk Primo CS, gue ingetin lagi, hidup cuma sekali, kejarlah mimpi lo selama lo bisa. Jadi wujudkan apa yang ada depan impian lo supaya lo semangat lagi bekerja. Jadi motor keren, kerja semangat, hasilnya makin banyak, terus ya makin keren deh hidup lo semoga. Nah, kurang lebih seperti itu dari gue. Kali ini adalah gue ceritain soal wheelset atau ban kaki-kaki dan lain-lain. Jangan lupa pesan gue tadi sebelum gue pamit, yaitu like, comment, share, sama subscribe. Juga cek Instagram, juga cek TikTok. Selalu pantau karena gue akan bagi ilmu-ilmu seperti ini. Semoga bermanfaat, juga semoga saling menginspirasi. Gue pamit. Dah.